محمد رسول الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Hadirin dan hadirat para jamaah salat subuh Masjid Kampus UGM ya, yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah Ramadan yang kedua ya, bagi yang sudah melaksanakan saum kemarin, dan Ramadan pertama ya, bagi yang baru start hari ini ya. Inilah salah satu kekayaan ya, di negeri kita ini ya. Kaya sumber daya alamnya, kaya juga sumber daya manusianya, kaya juga ragam marganya ya, sukunya ya, pulaunya ya. Dan tentu saja juga kaya dengan ragam perbedaan pendapat ya. Dan betul-betul ya, negara kita ini merupakan cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Sebagai pengantar sedikit, saya pernah mendapatkan semacam rasa kagum ya, dari salah seorang Arab ya. Di suatu saat umroh di teras Masjid Al-Haram itu, saya ngobrol dengan salah seorang orang Arab, kisaran 50 tahun sekian usianya ya. Dari face ya, kemudian mungkin dari pakaian saya yang menggunakan sarung waktu itu, dia tahu saya dari Indonesia. Kata dia, "Anta Indonesia?" Ya, "Anda Indonesia?" "Ya, saya Indonesia." Kata dia, "Saya salut dengan orang Indonesia." Ya, salut dengan orang Indonesia. Sebab Indonesia itu terdiri dari berbagai kabilah, perbedaan ya. Ada belasan ribu pulau ya, sebagaimana kita ketahui ya. Tapi Anda bisa bersatu dalam sebuah negara ya, negara Indonesia nah, yang kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini berbeda dengan kami ya, Arabun ya, orang Arab ya. Yang satu etnis Arab ya, tapi kami berpecah dalam berbagai negara. Ada Arab Saudi, ada Arab Mesir ya, ada Arab Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain ya. Kemudian sebagian wilayah Syam ya, negara Palestina dan Jordan, ini Arab semua. Jadi mereka satu suku Arab tapi terpecah ke dalam berbagai negara. Nah, kita bersyukur ya, di Indonesia ini ya, terdiri dari berbagai suku ya. Ada suku Palembang, suku Palu, Jawa, Sunda dan seterusnya ya. Tapi kita terangkum dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pun terdiri dari berbagai pendapat ya. Di kita mulai bermunculan berbagai mazhab yang saling menghormati ya. Tadi imamnya bijak luar biasa ya, walaupun tidak kunut tapi memberikan kesempatan yang lain mungkin yang bagi yang pengen kunut ya, sehingga berdirinya agak lama ya. Ini suatu hal yang harus kita pertahankan di satu sisi, ya rahimakumullah ya, dan harus kita waspada jangan sampai terjadi perpecahan ya. Baik, yang kedua, bersyukur sekali saya bisa hadir di Masjid UGM atau Masjid Kampus UGM ini setelah terhitung sangat lama tidak kemari. Saya ingat terakhir ke Jogja itu tahun 2019 ya, sebelum pandemi ya. Jadi teman-teman kampus yang mulai masuk tahun 2020 ya nggak ketemu ya. Nah, alhamdulillah hari ini setelah berangkat dari Bogor, saya tinggal di Bogor, naik kereta api ya, sampai sore kemarin sempat mampir sebentar silaturahim ke teman-teman di komunitas Teras Dakwah, dan kemudian istirahat semalam, dan hari ini bisa hadir kembali di sini.
nanti jam 1 siang akan balik lagi ke Jakarta karena besok persiapan berangkat umroh insyaallah ya. Mohon doanya semoga diberikan keselamatan dan kesehatan semua ya. Baik. Sampai nanti pukul 5.30 ya, kira-kira demikian tor yang diberikan ke saya. Kita akan bahas ya, jamarakumullah, sebuah tema yang ini temanya akademis banget, serius banget ya. Metodologi bisnis Rasulullah berdasarkan hadis dan sejarah Islam. Ya. Tapi saya coba sampaikan dengan cara yang soft ya, dengan cara yang lebih populer ya. Apalagi jam-jam segini habis sahur kayaknya rada-rada matanya rada-rada redup gitu ya. Jadi kalau serius bisa Ustadz sendiri yang bicara, yang lain nggak tahu berada di pulau mana gitu ya. Oke, baik. Secara pribadi ya, saya minat dengan tema ini dulu ya. Ini passion saya, ini niche saya ya, yaitu tentang sejarah Rasulullah ya, sirah nabawiyah dan bisnis. Nah, ini landasan teorinya gitu ya kalau dalam sebuah kajian ilmiah. Bisnis ya, metodologi bisnis yang kemudian ada sejarah Islamnya, sejarah Rasulullah SAW ya. Mengapa akrab dengan saya? Pertama, lebih dari 20 tahun ya, sejak dari tahun 2000-an ya, saya menggeluti dunia sirah an-nabawiyah. Pun itu yang kami sampaikan kemarin di teras dakwah ya. Jadi sudah lebih dari 20 tahun saya secara pribadi menggeluti, mengkaji khusus sejarah hidup Rasulullah SAW melalui telaah kitab, buku-buku, diskusi ya. Outputnya memberikan kajian, seminar, workshop tentang sirah nabawiyah, pun juga dengan menulis ya. Saya sempat hitung karya yang sempat saya tulis ada 57 judul buku dan 80% diantaranya ya, adalah tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya buku kuning yang saya bawa ini ya, Beginilah Rasulullah Berbisnis. Ini sudah cetakan keempat dan sudah mungkin cetakan ketiga dan keempat juga terbit di Malaysia ya. Nah, ini satu ya, tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW. Dan secara akademik juga saya menuntaskan program doktoral S3 juga mengambil kajian tentang tema ini ya. Judul persisnya konsep pendidikan kewirausahaan Rasulullah untuk anak SD. Nah, itu disertasi saya ya. Jadi konsep pendidikan kewirausahaan Rasulullah untuk anak SD. Ini sedang dirombak ulang, diperhalus bahasanya ya. Harapan teman-teman bisa menjadi buku ya, semoga di tahun 2024 sebelum 2025 ini terbit jadi buku ya, dengan judul yang lebih populer insyaallah ya. Sehingga ketika diundang untuk mengisikan tema ini, saya kira saya tertarik untuk menggali ulang dan berbagi atau sharing pada kesempatan kali ini ya. Baik, yarhamukallah. Kalau kita bicara tentang bisnis Rasulullah SAW, ini sangatlah tepat ya, karena Rasulullah memang seorang pengusaha, seorang pebisnis. Muhammad trader, kata Afzalur Rahman dalam bukunya ya. Bahkan Profesor Dr. Syafi Antonio, saya menghadiri pengukuhan profesornya beberapa bulan yang lalu ya, di antara sekian 500 orang yang diundang, saya alhamdulillah ya, mendapatkan undangan khusus ya, pada pengukuhan gelar profesor beliau. Nah, di orasi ilmiahnya pada pengukuhan tersebut yang dihadiri oleh para rektor ya, para pengusaha ya, bahkan banyak juga para pengusaha yang non muslim, kerabat-kerabat dari Pak Profesor Dr. Syafi Antonio yang juga Chinese. Beliau mengatakan, saya, kata Pak Profesor Dr. Syafi Antonio ya, pemilik Tazkiyah Bogor ya, saya, kata beliau, sudah mengkaji, menelaah buku-buku diskusi ya. Saya ingin sampaikan beliau ini orang ekonomi syariah ya, menamatkan S3 di Melbourne, Australia. Satu lagi orang Cina. Jadi kalau dia ngomongin bisnis kita percaya deh gitu ya, Cina. Saya, kata beliau,
telah menelaah, mengkaji, diskusi tentang sejarah hidup baginda Rasulullah SAW dan menyimpulkan, ya, belum menyimpulkan apa? Muhammad Rasulullah SAW itu lebih lama, ya, menjadi pedagang, lebih lama menggeluti dunia bisnis daripada menjadi nabi. Ya, bahkan paragraf berikutnya beliau tekankan lagi, ya, Muhammad SAW itu, kata beliau, lebih lama jadi pedagang daripada jadi ustadz. Ya, artinya kalau kita membedah kehidupan baginda Rasul dari aspek bisnis ini sangat pas. Beliau ingin mengatakan demikian. Ya, kalau kita hitung durasi kehidupan Rasulullah yang 63 tahun itu, ya, 63 tahun usia beliau, maka kita bisa hitung, ya, dari 63 tahun itu jamaah, dari usia 12, ya, sampai usia 35 tahun, ya, 12 sampai usia 30 tahun atau 37, bukan 35. Dari usia 12 sampai usia 37 tahun, ya, bisa dipastikan inilah usia di mana beliau menggeluti dunia bisnis. Dari sejak usia 12 tahun beliau sudah mengikuti paman-pamannya pergi melakukan penjelajahan bisnis wirausaha lintas negara. Kalau hari ini bukan hanya lintas kota, bukan lintas negara. Beliau paling tidak ada 4 riwayat mengatakan pernah ke Yaman, ya, Syam, ya, Makkah, Yaman. Ini disebut dengan rihlatas syita, ya, perjalanan bisnis di musim dingin. Ya, dalam Al-Quran dikatakan ini disebut dengan rihlata asyita, perjalanan musim dingin ke Yaman. Dan sekian kali juga ditemukan riwayat, ya, bahkan sisa-sisa perjalanan beliau hari ini kita temukan di beberapa tempat Jordania, ya. Beliau juga pernah ke Syam. Ini disebut dengan rihlata as-saif. Ya, dalam surat Quraisy katakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif, bahwa bangsa Arab itu punya 2 musim bisnis. Musim dingin mereka turun ke Yaman dan musim panas mereka ke Syam, ya, daerah Syam. Nah, Rasulullah pada usia 12 tahun ini dan tepatnya belasan tahun berikutnya sudah melakukan penjelajahan, ya, bisnis. Jadi bukan hanya di tingkat regional kota Makkah saja, tapi sudah global, internasional. Ya, Makkah, Syam, Makkah, Damaskus itu ditempuh dalam kurun waktu tidak kurang dari 2 bulan. Dan hari ini kalau orang Makkah pengen ke Syam, maka berarti dia melewati Makkah, Madinah, ya, Yordania, Lebanon, dan kemudian Damaskus, yang juga bisa mampir ke Palestina. 4 negara itu dilewati. Nah, jadi 12 sampai 37, 25 tahun lamanya Rasulullah menggeluti dunia bisnis, ya. Dan itu beliau lakukan, janakumullah, ya, memang dalam kondisi para atau orang-orang Arab itu emang mayoritas pengusaha. Ya, makanya dalam buku saya atau dalam disertasi saya yang saya temukan, di antara cara kita menanamkan, gitu ya, kemampuan bisnis dan minat bisnis kepada generasi hari ini itu dimulai dari SD. Ya, dengan apa? Menanamkan dan membuat bi'ah. Bi'ah itu environment, lingkungan. Ya, jadi anak-anak SD itu, ya, jadi kalau kita pengen berharap nih 10-15 tahun ke depan negara ini, ya, banjir dengan pengusaha, banyak pengusahanya, ya, itu harus dimulai dari tingkat SD. Ya, bukan lulus kuliah baru belajar bisnis. Nah, itu telat, ya, nggak dapat apa mentalnya, gitu kan. Jadi dari SD itu harus sudah ditanamkan, ya, spirit entrepreneurship, ya, ruhut tijari ini, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga keseimbangan. Dalam disertasi saya sampaikan, ya, mengajarkan kepada anak 2 hal, ya, menjual dan membeli. Nah, kita selama ini, ya, hanya sering mengajarkan kepada anak-anak atau adik-adik kita yang SD itu, ya, tentang apa? Konsep membeli, ya, membeli aja, gitu kan. Ngajarin anak-anak kita, ngajarin adik-adik kita jajan, ya. Tapi sedikit di antara kita yang mengajari anak-anak kita untuk berbisnis. Saya bersyukur, dan ini bagian dari penelitian saya, ya, di Sekolah Alam Bogor, anak saya 5 orang, ya, semua di situ, dan ada programnya disebut dengan Business Day, ada disebut dengan program Market Day, di mana anak-anak itu, ya, dipaksa, ya, untuk berbisnis, untuk berjualan. Sejak kapan? Dari SD.
Rasulullah jamaah sudah terkondisikan. Karena emang lingkungan orang Arab waktu itu emang pengusaha, pebisnis. 80 sampai 90% profesi mereka adalah pengusaha. Memang dituntut demikian. Karena kondisi secara tanah atau tempat tinggal secara geografis emang harus jadi pengusaha. Sulit mau jadi petani, sulit gitu ya, karena tanahnya nggak memungkinkan. Mau jadi peternak juga ternaknya terbatas. Satu-satunya profesi yang memungkinkan mereka untuk bertahan adalah dengan cara menjadi pengusaha. Jadi Nabi itu dari usia 12 sampai usia 37 tahun alias 25 tahun menjadi pengusaha, berbisnis, dan hanya 23 tahun menggeluti dunia kenabian, yaitu dari usia 40 beliau menjadi nabi, menerima surat Al-Alaq di Gua Hira, kita tahu ceritanya, sampai beliau wafat di usia 63 tahun. Jadi 25 tahun menjadi pengusaha dan hanya 23 tahun menjadi ustaz, menjadi nabi. Maka kata Profesor Dr. Syafii Tonio, nabi kita itu lebih lama menjadi pengusaha daripada menjadi nabi. Nah, untuk itu jamaah rahimakumullah, kita paham akhirnya, dan tidak salah kalau kemudian berguru kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berbisnis? Metodologi bisnis Rasulullah itu seperti apa? Saya mendapatkan kabar juga dan informasi bahwa hari ini di beberapa negara Eropa, Inggris diantaranya, mereka sudah mulai menggunakan teori-teori, bahkan bukan hanya teori, praktek bisnis Islam Rasulullah, yang kemudian kita kenal dengan ekonomi syariah di negara-negara barat. Jadi dalam transaksi-transaksi mereka sudah menggunakan misalnya yang kita kenal hari ini dengan musyarakah, mudharabah, Jadi sudah mulai meninggalkan transaksi-transaksi konvensional. Karena transaksi-transaksi atau metodologi yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu mereka anggap lebih adil, ketimbang transaksi konvensional yang dianggap tidak adil atau zalim, lebih berpihak kepada orang-orang yang punya uang. Akhirnya apa? Orang-orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin miskin. Tapi dengan konsep Islam, sebagaimana contohkan Rasulullah, tidak. Berkeadilan di satu sisi dan juga tidak terjadi kezaliman. Nah, untuk itu kita coba list, Saya sudah mencatat beberapa hal. Apa saja contoh metodologi bisnis Rasulullah yang kemudian saya ringkas dengan kalimat sederhana, etika bisnis Rasulullah. Jadi ini kita pahami, Jadi kita tahu Nabi itu pengusaha, sangatlah tepat bagi kita menjadikan beliau sebagai teladan, tak terkecuali dalam konteks bisnis. Nah, satu lagi sebelum kita masuk ke etika bisnis Rasulullah, bahwa negara kita ini jemaah, negara kita yang kaya raya ini, yang dijuluki dengan Gemah Ripah Locinawi ini, memang harus dikelola secara bisnis. Jadi Rasulullah kemudian mengatakan dalam fima ma'nal hadis, salah satu, kalaulah pintu rezeki itu terdiri dari ishruna baban, 20 pintu, maka 19 diantaranya dari jalur bisnis. Sebuah penelitian mengatakan sebuah bangsa itu hanya bisa akan maju peradabannya manakala minimal banget 4-7% penduduknya itu, ini minimal, adalah pebisnis atau pengusaha. Dan Indonesia jauh sekali, tidak sampai 1%. Nah, ini sekedar ingin memberikan motivasi kepada kita betapa berbisnis ini merupakan sunnah dalam tanda kutip, sunnah artinya suatu lakukan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah, yang di satu sisi juga sangat amat dibutuhkan di negeri kita ini. Dan itu spirit bisnis ini harus kita mulai dari sedini mungkin. Paling tidak saya suka sampaikan, dan dalam buku ini juga saya jelaskan,
Yang penting apa? Kita memiliki jamaah ya, ruhut tijari itu, spirit entrepreneur itu. Ya. Walaupun suatu saat mungkin kita tidak terjun langsung ke dunia bisnis. Mungkin suatu saat yang di sini ya, jadi menteri, apalagi UGM kan melahirkan produk atau produk orang-orang hebat ya. 3 capres kita kan dari sini semua ya. Pak Jokowi, Pak Anies dan Pak Ganjar ya. Pak Mahfud dan menteri-menteri yang lainnya gitu kan. Jadi sangat boleh jadi suatu saat teman-teman sekalian alumni UGM tidak terjun langsung ke dunia bisnis, tidak punya perusahaan. Tapi yang paling penting apa? Memiliki apa? Jiwa bisnis. Apa bedanya? Begini. Ini ilustrasi. Seorang dokter, ini contoh saja. Seorang dokter yang tidak memiliki jiwa bisnis, maka yang dilakukan adalah dari pagi berangkat ke rumah sakit atau tempatnya kerja dinas, ya, pulang selesai. Ini dokter yang tidak punya jiwa bisnis, dia cuma punya jiwa kerja. Tapi seorang dokter yang punya jiwa bisnis berbeda. Selain dia melakukan hal tadi itu, rutinitas, ya, jadi dokter praktek di sebuah rumah sakit misalnya, pada saat yang sama jamaah dia juga berpikir ya, bahwa suatu saat dia akan membuka peluang kerja, entah membuka klinik atau bahkan suatu saat dia berpikir untuk membuka dan mendirikan sebuah rumah sakit. Beda ya. Contoh lain misalnya, seorang guru misalnya, guru ya, yang tidak memiliki jiwa entrepreneur, maka dari rumah datang ke kampus, kalau dia dosen datang ke sekolah mengajar, pulang dia selesai, sampai kemudian pensiun dia usia 60 tahun dengan gaji seperti yang dia dapatkan. Ini dosen, ini guru yang tidak punya jiwa entrepreneurship. Tapi kalau seorang dosen, guru yang punya jiwa entrepreneurship, beda. Dia berpikir untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, menyewa lembaga kursus, bahkan tidak mustahil suatu saat dia bikin sekolah. Beda. Atau ustadz misalnya, ustadz. Seorang ustadz yang tidak punya jiwa entrepreneurship misalnya jamaah, maka dia akan mengajar, ya, akan datang ke sebuah majelis taklim dan begitu saja kehidupan sehari-harinya sampai kemudian meninggal dunia. Tapi seorang ustadz, seorang kiai yang punya jiwa entrepreneurship beda. Selain mengajarkan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi orang lain, dia juga berpikir untuk mendirikan yayasan atau lembaga pendidikan. Dia berpikir untuk membuat sebuah ormas. Dia berpikir untuk khususnya bikin pesantren, bikin mahat. Itu bedanya. Maka saya sampaikan ya, apapun profesi Anda, ya, entah suatu saat jadi menteri, bayangin kalau menteri kita punya jiwa bisnis, maka dia akan mengeksplorasi negara kita. Saya pernah ngobrol dengan Bang Yusran Ihza Mahendra, ya, ini abangnya Yusril Ihza Mahendra. Lama kami ngobrol waktu itu dalam sebuah wawancara ya. Dan salah satu yang menarik bagi saya adalah dia berharap waktu itu daerahnya Pak SBY ya, berharap ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata. Ya, Menteri Pariwisata. Dia cerita ke kami waktu itu ya, bahwa Indonesia ini katanya harus dipimpin, harus di lead ya, oleh orang yang memiliki ya, jiwa entrepreneurship ya, artinya dari aspek pariwisata. Dia jelaskan bahwa peluang Indonesia untuk besar ya, dia melihat dari aspek ini ya, pariwisata ini ya, itu sangat besar. Waktu itu di tahun 2010-an saya wawancara, dia menyebutkan data Singapura dengan negara kecil yang hanya 4-5 juta penduduknya itu, kata dia, ditunjukkan datanya, setiap tahun itu bisa mendatangkan turis, wisatawan asing ke negaranya untuk melihat negara kecil itu. Ya, untuk melihat negara kecil itu ya, tidak kurang dari 10 juta wisatawan asing setahun. Ya, setahun. Dan itu sama dengan Indonesia yang juga baru bisa mendatangkan setahun sekitar 10 juta wisatawan asing. Kita bayangin gitu kan, negara kecil Singapura yang Jakarta aja lebih gede ya. Sehingga Jakarta kan penduduknya 9 juta sampai 13 juta.
Singapura kan 45 juta, kecil sekali. Tapi dia bisa mendatangkan wisatawan asing agar orang berkunjung ke negaranya, ya, sampai 10 juta. Itu sama dengan Indonesia yang negaranya 270 juta penduduknya, dengan luas yang dari ujung ke ujung luar biasa gitu kan. Tapi kata beliau kita cuma bisa mendatangkan 10 juta wisatawan. Ini miris sekali. Ya, padahal dengan masuknya wisatawan asing ke negara kita, ya, itu artinya apa? Hotel terjual, ya, merchandise laku, dan kemudian terjadi pergerakan ekonomi yang luar biasa. Artinya apa? Kita butuh orang, ya, yang bisa menggerakkan perekonomian di negara kita, ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang pentingnya entrepreneurship ini, nakumullah, ya. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana sih metodologi bisnis atau etika bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya mencatat paling tidak ada 5 atau 6 poin, ya, yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita pada kesempatan pagi yang sangat terbatas ini, ya. Pertama, jazakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, dalam hal berbisnis ini, ya. Poin pertama adalah memiliki pengetahuan tentang jual beli atau tentang bisnis. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah kalimatnya dia pernah mengatakan begini, la yabi' fi suqina hadza illa man yafqah. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan bisnis, ya, jangan jualan fi suqina hadza, di pasar kami ini, market kami ini, ya, illa man yafqah, kecuali orang yang ngerti. Ya. Jadi pertama, ya, syarat bisnis, ya, sesuai dengan metodologi atau kemudian etika bisnis Rasulullah adalah memiliki pengetahuan tentang bisnis, dan ini bisa dipelajari. Memiliki pengetahuan tentang bisnis ini dua hal. Pertama, mengenal produknya yang akan kita bisniskan. Kemudian yang kedua, mengetahui tata caranya, ya, agar kita tidak terjebak pada, ya, perilaku-perilaku yang diharamkan, ya, dan tidak terjebak juga pada akad-akad yang tidak dibenarkan syariat. Dan itu ada sekolahnya, dan itu ada tempat belajarnya, dan harus kita kuasai. Ini yang pertama, ya. Jadi mengetahui. Jadi kata para ulama, jika Anda berbisnis dan tidak ngerti, ada dua kemungkinan. Bisa Anda tertipu atau Anda menipu orang lain, dan dua-duanya, ya, dua-duanya tidak benar, gitu, ya. Mengetahui, mengenal produk yang akan kita jual. Yang kedua, ya, dan ini standar, ya, tapi penting. Metodologi dan etika bisnis Rasulullah jujur dan amanah, ya. Dan ini menjadi branding personal branding Rasulullah, ya. Jadi personal branding Rasulullah itu adalah al-amin, ya, terpercaya, ya. Hadzal aminu hadza Muhammad. Nah, demikian ungkapan orang-orang Quraisy waktu itu menjuluki Rasulullah SAW, ya. Hadzal aminu hadza Muhammad. Ini orang yang terpercaya, dan inilah Muhammad SAW. Dan ini juga yang membuat Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, ya, tertarik dengan Rasulullah pada awalnya, tertarik dengan bisnis Islam, ya, dan kemudian menikah dengan beliau. Karena apa? Sifat amanah Rasulullah SAW. Dan ini karakter yang penting, ya, untuk dimiliki oleh para pengusaha atau orang-orang bisnis. Amanah ini, jamaah, tak sekedar jujur, ya. Jujur, as-sidqu, itu mungkin mengatakan apa adanya. Tapi al-amanah lebih dari itu. Apa beda amanah dengan jujur? Ilustrasinya begini. Misalnya di masjid kita ini ada pengurusnya, ada DKM, ya, ada ketua DKM-nya, ada sekretarisnya, ada bendahara, dan ada juga yang ngurus keuangan, ya. Misalnya di akhir tahun ada rapat, ya, dan kemudian ketua DKM-nya nanya ke bendahara, Pak Bendahara, kas masjid kita sekarang berapa? Ya, maka berdasarkan catatan sekretaris dijelaskan, kas masjid kita misalnya 970 juta tahun ini, misalnya. Ini contoh saja. Dan memang begitu angkanya, 970 juta, dan begitu angkanya. Dia jujur, mengatakan apa adanya, ya. Tetapi ketika ketua DKM-nya
minta uang tersebut karena kita pengen ngecat ulang bagian luar masjid atau pengen mengganti pagar masjid khususnya, kata bendaharanya, maaf Pak Ketua, uangnya kepake untuk renovasi rumah saya. Ini bendahara Pak, jujur tapi tidak amanah. Uang negara, uang masjid dipakai. Nah, negara kita ini nih butuh yang jujur dan amanah. Jujur mengatakan apa adanya dan betul-betul amanah. Rasulullah dalam berbisnis ini yang pertama betul-betul yang beliau pegang, sifat amanah. Amanah dalam hal apa misalnya? Tidak berlebihan. Ini kalau saya rinci dalam buku ini ya, dia disebut dengan amanah itu yang dimaksud dengan amanah dalam berbisnis, tidak berlebihan saat mengenalkan produk. Itu juga bagian dari sifat amanah. Nah, kita kalau promo, dan ini kita suka tertipu kalau beli online ya, beli sepatu ya lewat via online. Mengkilat banget ya, mengkilat kuat. Begitu dibeli sebaliknya gitu ya. Nah, ini catatan, ini termasuk suatu hal yang tidak amanah ya. Promonya berlebihan ya. Jadi lebih dari kualifikasi dan identitas produk yang kita berikan. Ini juga bukan amanah. Termasuk amanah juga adalah ya, transparansi, ya, transparan. Ini juga bagian dari amanah. Makanya ini berlawanan dengan orang-orang Yahudi di masa Rasulullah ya. Mereka tidak amanah dalam berbisnis dan dibenci oleh Rasulullah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu bukan bagian dari kita. Jadi orang-orang Yahudi itu ya, kalau bisnis jual buahan ya, buah-buahan misalnya, atasnya bagus-bagus semua, gede-gede, tapi semakin ke bawah semakin jelek, semakin busuk gitu ya. Nah, ini tidak amanah ya. Di pinggir-pinggir jalan, kalau di Jogja mungkin enggak gitu ya, tapi di kota-kota Jakarta dan sekitarnya banyak tuh ya, duku misalnya kan, jual duku yang atasnya mengkilat bagus-bagus, tapi begitu kita beli nyampe rumah jelek-jelek. Nah, ini tidak amanah ya, tidak transparan ya. Tidak mengurangi kuantitas atau kualitas produk ya, ini juga bagian dari sifat amanah. Tidak mengambil keuntungan terlalu besar, nah ini juga ternyata bagian dari sifat amanah ya. Konsep bisnis para sahabat, diantaranya Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abi Thalib juga sempat mengatakan mereka adalah lebih baik mengambil keuntungan yang sedikit tetapi volumenya ya, kuantitasnya banyak. Ini konsepnya gitu kan. Ini juga bagian dari sifat amanah. Untuk apa? Agar lebih banyak orang yang menikmati barang tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi misalnya, mohon maaf, contoh saja. Buku saya ini harga cetaknya misalnya ya 20.000. Lalu kemudian saya jual dengan hanya mengambil keuntungan 10.000. Ya. Dan dengan menjualnya hanya 30.000, maka buku ini dicetak dan tersebar luas, banyak yang beli. Itu lebih baik daripada harga 20.000 harga cetaknya, tapi saya jual ngambil keuntungan 40.000 jadi 60.000, yang beli cuma dikit, sehingga yang mendapatkan manfaat dari buku ini sedikit. Ini yang dimaksud dengan Ali bin Abi Thalib, lebih baik mengambil keuntungan sedikit tapi bisa dibeli oleh banyak orang sehingga harta tersebut muter gitu kan ya, daripada mengambil keuntungan banyak walaupun jumlahnya sedikit ya. Nah, yang lainnya banyak sekali jangan misalnya termasuk metodologi dan kemudian etika bisnis Rasulullah, mempermudah dalam transaksi. Ini juga bagian dari etika bisnis Rasulullah. Tidak mempersulit transaksi, dipermudah. Yassiru wala tu'assiru. Hadis ini berlaku untuk semua. Ya. Baik dalam pengadaan barangnya ya, ataupun dalam proses pembayarannya. Maka hari ini kita bersyukur dengan kemajuan teknologi ya. Ini juga memudahkan bagi kita. Ada orang pengen beli produk kita ya, nggak punya uang cash, dia bisa transfer. Tidak bisa transfer, bisa lewat QRIS ya. Tidak bisa, jadi dimudahkan. Bahkan dalam titik tertentu kalau dia pengen banget ya, bisa dengan cara barter. Saya ingat suatu saat ada yang pengen beli buku saya ya, tapi dia di pelosok daerah, tapi dia pengen beli. Saya bilang ada beberapa cara. Pertama, transfer. Pak ya, tempat tinggal saya jauh dari kota
ya. Dia nggak ada mobile banking dan jauh dari kota untuk ke ATM, jauh, nggak mungkin lah bahasa dia ya. Saya bilang apa lagi yang memungkinkan dia bisa bayar? Wesel, wah sekarang nggak pakai wesel lagi di kantor posnya. Singkat cerita, alhamdulillah ya, dia transaksi ya pakai pulsa. Dia ngisi pulsa ke admin saya gitu kan, pulsa handphone gitu kan, dan kemudian sejumlah harga produk tersebut dan kemudian kirim. Ini mempermudah, ya, mempermudah supaya bisa mendapatkan barang tersebut ya. Tidak kaku dan memberatkan kolega, termasuk juga yang mempermudah adalah toleran dalam menagih utang. Ini kalau bicara tentang utang piutang ini bisa detailnya, tapi yang konsep dalam Islam begini. Utang piutang itu dalam Islam dimudahkan. Ya. Mudah apa? Misalnya matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran utang itu zalim. Bila kalau Anda punya utang dan bisa bayar, itu segera lunasi. Menunda-nunda pembayarannya itu termasuk kezaliman. Ya, dan hadis ini juga berlaku bagi perusahaan yang dilarang menunda-nunda gaji anak buahnya. Ya, hadis juga berlaku juga demikian. Ya. Tapi dalam utang piutang juga berlaku hal ini. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran utang sementara Anda bisa bayar itu zalim. Tapi dari sisi yang ngutangin, ya, juga ada kaidah. Wa in kana dzu asratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang punya utang itu dzu asratin, susah, lagi paceklik, tagihannya belum masuk, ya, target dia belum tercapai, fanadhiratun ila maisarah, maka tunda sampai dia bisa bayar. Kita bayangin ya, orang yang ngutang enggak boleh nunda pembayaran kalau punya uang, tapi sebaliknya yang ngutangin kalau betul-betul ya kalau ini enggak bisa bayar, belum bisa bayar, maka boleh ditunda pembayarannya. Fanadhiratun ila maisarah. Artinya apa? Saling menghormati. Kalau Anda punya utang, bayar segera. Sebaliknya, kalau nggak punya, maka ini harus memberikan toleransi kepada orang tersebut. Demikian ya, metodologi aturan etika bisnis Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis dan Al-Quran yang mungkin bisa kita contoh hari ini ya. Saya tambahkan sedikit lagi ya, 5 menit lagi mungkin ya, sudah 5.30 ya. Batasi bisnis ya, yang halal. Nah, jadi berbisnislah ya, yang halal. Baik halal produknya ya. Jadi kalau pengen cepat kaya, teman-teman sekalian, bisnis narkoba. Cepat kaya tuh ya, cepat, tapi cepat juga masuk neraka ya. Tidak ya. Pertama, produknya pastikan halal. Yang kedua, tata cara transaksinya dan pastikan sesuai syariat. Tidak ada riba di dalamnya, tidak ada penipuan di dalamnya ya. Ini yang disebut dengan batasi bisnis pada halal. Jangan pernah kita berpikir ya untuk berbisnis dengan cara yang tidak halal. Jangan pernah kita membawa sepeser pun uang kita ke rumah dan diberikan makanan, lalu makanan tersebut kita suapi anak kita dengan cara yang tidak halal. Anna yustajabalu du'a, kata Rasul. Bagaimana mungkin doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah SWT ya kalau dia ngasih anaknya, ngasih istri dengan bisnis tata cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mengubah paradigma berpikir kita selama ini. Ada yang berprinsip ya, kan hidup ini kan begini. Usaha atau ikhtiar ditambah dengan doa ya, sama dengan hasil. Ini kaidahnya ya. Nah, kita selama ini banyak yang fokus di hasil. Mengabaikan ikhtiar dan doa. Padahal tidak, ya. Dalam hidup ini jamaah, kita sebagai muslim, sebagai manusia, kewajiban kita adalah berikhtiar dan berdoa. Ikhtiar yang halal, berdoa yang baik. Hasil serahkan kepada Allah. Selama ini kita enggak fokus pada hasil. Yang penting hasilnya. Yang penting gua untung. Yang penting gua dapat duit. Yang penting saya kepilih jadi dewan. Yang penting saya menang. Enggak. Ya. Kita menghormati proses, dan proses itu yang dinilai Allah SWT, termasuk juga dalam berbisnis ya. Jadi berbisnis itu, proses itu yang harus kita lalui dengan cara yang halal. Soal hasilnya ngikut ya. Bisnisnya halal, maka hasil juga akan halal ya.
Kemudian sebagai penutup, ya, slide terakhir, rapi dalam administrasi. Ini juga sunnah Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk rapi dalam administrasi. Karena itu dalam Al-Quran ada surat yang ada ayat yang paling panjang. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang paling panjang, 1 halaman persis. Ini terpanjang di Al-Quran. Tentang apa? Tentang keharusan kita untuk mencatat utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jika kalian melakukan transaksi utang piutang dalam waktu yang sudah tentukan, ya, catat. Ini disebut dengan rapi dalam administrasi. Mencatat dalam keuangan. Saya belajar banyak tentang hal ini jamaah, dan manfaatnya luar biasa. Dengan mencatat tersebut, maka kita akan mengetahui track record bisnis kita, track record usaha kita, dan kita juga bisa merencanakan yang lebih baik untuk masa-masa yang berikutnya. Ya, kita selama ini suka keliru. Kalau saya tanya, kalau terjadi transaksi utang piutang, kira-kira yang harus nyatet siapa, Pak? Yang berhutang atau yang ngutangin? Utang nih, yang harus nyatet siapa? Saya yang ngutangin atau antum yang berutang? Siapa yang harus nyatet? Ya, biasanya yang nyatet siapa? Yang ngutangin. Takut orang nggak bayar, kan begitu ya? Padahal nggak, dua-duanya gitu kan? Atau minimal banget yang nyatet itu yang berutang. Sebab kalau yang ngutangin, andai lupa, no problem, nggak ada masalah bagi dia. Tapi kalau yang berutang lupa, wah, ya, 3 kali dia mati syahid, kata Rasul, nggak masuk surga. Ya, 3 kali dia mati syahid. Jadi ada orang meninggal dunia, kemudian para sahabat minta kepada Nabi agar sholatin. Kata Rasul apa? Hal alaihi dain, punya utang nggak? Ya, kalau dia punya utang, kata Rasulullah SAW, ya, dia mati syahid, hidup lagi, mati 3 kali, mati punya utang, nggak masuk surga. Jadi berat. Makanya transaksi utang piutang ini, ya, mesti dicatat. Ya. Dan bukan yang nyatat, bukan hanya yang memberikan utang. Yang lebih penting adalah yang berutang, ya, supaya dia tidak lupa dan bisa membayarnya. Ya. Tapi intinya rapi dalam administrasi, membuat catatan, membuat kwitansi, pembukuan, ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun Nabi termasuk bukan orang yang yaktub wa yaqra, tapi beliau punya staf, ya, punya orang yang mencatat dan kemudian mengabadikan, ya, transaksi-transaksi Rasulullah SAW. Sebagai penutup, alhamdulillah, ini beberapa etika dan metodologi bisnis Rasulullah SAW. Sebagai tambahan, ya, anak-anak muda, ya, teman sekalian, ya, saya ingin sampaikan, negara kita ini negara yang besar dan harus dikelola oleh, ya, rakyat atau anak bangsa itu sendiri. Ya, dengan cara apa? Memperbanyak, ya, para pengusaha. Kita bersyukur hari ini mungkin diantara kita ada yang menganggap bahwa jumlah penduduk Indonesia yang besar ini, ya, 278,7 juta penduduknya ini, ya, kita anggap ini sebagai beban. Ya, kita sulit maju. Kenapa? Negara kita penduduknya besar. Enggak. Justru ini adalah potensi. Ya. Mengapa saya sebagai penutup ini terakhir, ya, saya pernah ke Melbourne, Australia tahun 2013, dan satu hal yang unik, mereka pelajari bahasa kita. Ya, saya sebulan di sana dan sempat kunjungan ke beberapa lembaga pendidikan. Ternyata bahasa yang mereka pelajari di Melbourne, Australia itu adalah bahasa Indonesia. Ini bahasa asingnya. Saya tanya, kenapa Anda pelajari bahasa kami? Jawabannya menggetarkan hati. Apa kata mereka? Kemana kami jual produk kalau bukan ke Indonesia? Sebab apa? Penduduk mereka dikit. Penduduk Australia itu, ya, separuh penduduk Jawa Barat. Penduduk provinsi kami Jawa Barat itu 50 juta. Penduduk Australia itu cuma 25 juta. Jadi kalau dibikin produk, Pak, bingung ngejualnya kemana, karena penduduknya dikit. Nah, kita banyak. Ya, Anda mau produksi apapun, insya Allah pembelinya banyak. 278 juta penduduk Indonesia. Ini harus dipandang sebagai sebuah kekayaan, suatu hal yang positif dan bukan sebagai suatu yang membebankan bagi kita. Baik, jazakumullah, ya, sesuai dengan Tor, ya, dan mohon maaf sudah lewat sedikit. Ini yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, ya, terutama dalam hal membangkitkan, ya, jiwa entrepreneurship dalam diri kita. Ya, kalau ini kita lakukan dan mulai dirintis sekarang,
maka insyaallah 10-15 tahun ke depan ya, alumni perguruan tinggi ya, terutama Universitas Gadjah Mada UGM keluar dari kampus ini ya, dia tidak lagi membuat lamaran pekerjaan, tapi apa? Membuat proposal bisnis. Wah, luar biasa ya. Jadi 15 tahun ke depan ya, kalau kita berpikir dari sekarang atau 10 tahun ke depan paling cepatnya akan banjir para pengusaha-pengusaha yang akan menggerakkan perekonomian Indonesia ini, tentu dengan metodologi bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kultum singkat tidak akan memuaskan, tentu saja berharap ini pemantik bagi kita untuk belajar lebih banyak lagi melalui media-media yang ada insyaallah. Jazakumullah khairan. Ini disampaikan, sisanya kita bisa bersterahim lewat online. Saya punya Instagram Happy Bastoni, kita bisa DM jika ingin diperlukan, atau nomor handphone saya ada di panitia, kita bisa berkomunikasi lebih lanjut insyaallah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kekurangan, dan sekali lagi terima kasih atas undangan. Berharap ini bukan yang terakhir, akan ada salaturahim berikutnya insyaallah. Biar berkah, saya cukupkan dan jazakumullah khairan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.